Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan eh, UAS codingan yang dimana untuk memenuhi UAS dari pengolahan citra digital. Dengan ini kami membuat codingan untuk mendeteksi tangan. Apabila tangan kita digerakkan, jari kelingking kita digerakkan ke bawah, akan mengontrol volume dari laptop kita. Nah, pertama-tama kita membuat codingan dari hand tracking modul yang dimana fungsi dari codingan hand tracking modul ini untuk nanti diimport ke volume and control. Nah, yang pertama-tama kita mengimport library-library yang diperlukan. Untuk library yang pertama kita mengimport OpenCV, yang kedua mengimport MediaPipe, yang ketiga mengimport time, dan yang keempat mengimport match. Nah, pertama-tama kita membuat kelas hand detector yang dimana fungsi dari hand detector ini untuk mendeteksi dan melacak tangan kita. Nah, selanjutnya eh, fungsi dari kita juga membuat mendefinisikan init yang dimana fungsi dari init ini adalah untuk mengkonstruktor yang menginisialisasi beberapa variabel dan objek termasuk objek detektor tangan dan objek untuk menggambar landmark tangan. Selanjutnya di sini kita membuat eh, mendefinisikan variabel find hands untuk mendeteksi tangan dalam gambar dengan menggunakan detektor tangan dari media 5. Nah, jika draw bernilai true, maka landmark tangan kita akan digambarkan di atas gambar. Selanjutnya kita membuat mendefinisikan variabel find position yang dimana fungsi dari find position ini untuk mendapatkan posisi landmark tangan dan kotak pembatas tangan atau B-box dalam gambar. Jika draw bernilai true, maka landmark tangan dan kotak pembatas akan digambar di atas gambar. Selanjutnya, eh, kita juga mendefinisikan variabel fingers up, yang dimana fungsi dari fingers up ini adalah untuk mendefinisikan mendefinisikan posisi jari-jari tangan kita yang terbuka atau tertutup berdasarkan posisi landmark jari-jari tersebut. Nah, selanjutnya eh, kita juga mendefinisikan variabel Findance yang dimana fungsi dari Findance di sini adalah untuk metode untuk menghitung jarak antara dua landmark jari dan menggambar garis serta titik tengah di antara kedua landmark tersebut. Nah, eh, selanjutnya kita juga membuat mendefinisikan variabel main yang dimana fungsi dari main ini adalah untuk sebagai program utama yang dimana kita membuat variabel ptime dengan eh, dengan library 0 0, membuat variabel cap dengan fungsi CV2 video capture dalam kurung 0 yang berfungsi untuk menampilkan kamera dari si laptop. Terus membuat detektor dengan fungsi yang detektor yang tadi. Terus kita membuat while true yang dimana membuat variabel sukses image dot sama dengan eh, cap dot red. Selanjutnya kita eh, memulai loop utama untuk membaca frame dari kamera. Eh, Fungsi dari si time dan fps fps dan ptime ini adalah untuk menampilkan fps di kamera kita. Nah, selanjutnya ada eh eh CV2 put text yang dimana fungsi dari CV2 put text ini untuk eh memberikan warna terhadap tulisan yang ada di sebelah kiri kamera nanti. Selanjutnya ada OpenCV
cp2.imshow, di mana cp2.imshow ini untuk menampilkan judul dengan judul image eh, untuk menampilkan img itu sendiri. Nah, selanjutnya eh, jika if cp2.yk ini adalah fungsinya untuk menekan tombol keyboard exit apabila kita ingin menyudahi program ini. Selanjutnya, eh, if jika name sama dengan main, ini itu untuk eh, menggunakan eh, jika menggunakan kelas hand detector dari codingan ini. Nah, selanjutnya untuk codingan volume hand control akan dijelaskan oleh Rizky Muhammad Kamal. Untuk kasih hand tracking modul di sini, ini adalah sebentar. Ini untuk hasil dari hand tracking, codingan hand tracking modul. Nah, di sini contoh dari hasil codingan hand tracking modul yang dimana di sebelah kiri kamera ada sebuah nomor yang dimana nomor ini adalah dari fps si kamera. Selanjutnya apabila tangan kita begini akan terdeteksi ya. Apabila ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Gitu. Eh, tangannya sudah terdeteksi. Selanjutnya kita akan membuat codingan volume and control yang dimana dijelaskan oleh Rizky Muhammad Kamal. Untuk Rizky Muhammad Kamal dipersilakan. Baik, terima kasih Bang Ilham. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai coding dari volume hand control. Nah, volume hand control ini adalah sebuah program Python yang menggunakan library OpenCV, hand tracking, dan PyCharm untuk mengontrol volume suara menggunakan gerakan dari tangan. Yang selanjutnya di sini kita harus mengimport library yang diperlukan. Di antaranya ada OpenCV, lalu ada Time, yang mana library untuk mengukur waktu, lalu ada NumPy, lalu ada hand tracking modul, lalu ada library matematika atau Math, lalu ada Cypes dan pointer yang digunakan untuk mengontrol volume suara dengan menggunakan PyCharm. Nah, selanjutnya untuk mengatur ukuran kamera dan membuka kamera, di sini kita memasukkan kode webcam dan cam, di mana ini adalah fungsinya untuk lebar dan tinggi frame kamera yang kita inginkan. Lalu ada cap di sini untuk mengcapture video untuk mengakses ke kamera. Lalu ada cap.set ya untuk mengatur ukuran frame dari kamera tersebut. Lalu selanjutnya ada inisialisasi variabel dan objek menggunakan coding time. Karena ini adalah berfungsi untuk mengukur kecepatan frame dari waktunya. Lalu ada detektor di sini menjadikan sebuah deteksi kedatangan yang dibuat menggunakan kelas hand detector dari modul hand tracking. Lalu ada device dan interface yang dimana di sini digunakan untuk akses dan mengendalikan volume suara menggunakan PyCharm. Lalu di sini ada volume yang dimana volume ini sebagai objek audio endpoint untuk mengatur atau mengontrol volume suara. Lalu ada range di mana di sini adalah sebagai rentang volume suara yang tersedia pada perangkat laptop yang digunakan. Lalu ada min vol dan max vol. Di sini adalah nilai minimum dan maksimum volume. Lalu ada vol bar, dan vol per. Ini yaitu variabel untuk mengontrol dan menampilkan volume. Lalu di sini juga ada area, di mana sebagai luas,
dari pembatas tangan yang muncul. Lalu ada color dari fold. Color fold ini digunakan untuk menunjukkan warna status volume, yang dimana merah itu untuk volume yang aktif, sedangkan hijau volume yang non aktif. Selanjutnya yaitu bagian loop utama untuk membaca frame kamera akan dijelaskan oleh saya Syahdan Pro, sudah bersiap karena Baik, selanjutnya yaitu kita di sini menggunakan beberapa loop utama untuk membaca frame kamera, yaitu diantaranya sukses dan image, di mana di situ untuk membaca frame kamera itu sendiri. Kemudian kita menggunakan untuk mendeteksi kameranya, kita menggunakan variable image, di mana di dalamnya itu ada detektor find hands dan memanggil variable image untuk mencari tangan dalam frame menggunakan detektor tangan tadi. Kemudian selanjutnya untuk mendeteksi posisi tangan dan kotak pembatas tangan, kita menggunakan imlist dan bbox, di mana di dalamnya sudah ada detektor pen position, kemudian image draw sama dengan true. Kemudian selanjutnya untuk menghitung dan memfilter area tangan yang dideteksi, di sini kita menggunakan rumus dari area sama dengan bbox 2 dikurangi bbox 0, kemudian dikali bbox 3 dan dikurangi bbox 1, kemudian dibagi 100. Kemudian untuk memprint areanya, itu di sini kita menggunakan jika 250, maka area itu berada di sekitar area kurang dari 1000 dan lebih dari 250. Kemudian untuk menemukan atau mendeteksi jarak antara indeks dan thumb, maksudnya itu indeks dan thumb itu jari telunjuk dan jari ibu jari, itu menggunakan leg, variable leg, image, dan info, yang di dalamnya sudah ada detektor find distance 48 dan memanggil variable dari image lagi. Kemudian selanjutnya untuk mengconvert volume itu, di sini kita menggunakan fallbar dan fallper, mengkonversi nilai jarak menjadi volume yang sesuai dengan menggunakan fungsi np.interp. Kemudian untuk menghaluskan nilai volume, ini kita menggunakan variabel smoothness. Selanjutnya yaitu untuk mengecek fingers up, jari-jari ke atas, jari-jarinya bergerak ke atas, itu kita menggunakan variabel fingers dengan detektor dan fingers up. Kemudian untuk pinky, jika pinky-nya itu jari kelingking itu bergerak ke bawah, itu kita menggunakan set volume, volume dot set master volume level skala volper dibagi 100 dan lain sebagainya. Kemudian untuk drawings, yaitu untuk warna, penskalaan warna, di sini kita menggunakan import dari CV2 dot rectangle kotak, dan juga memanggil variable image itu, yaitu tadi untuk warnanya yaitu dari 50 sampai dengan 150, kemudian 85 sampai dengan 400, 255, 0 dan 0. Kemudian selanjutnya untuk frame rate, yaitu untuk menghitung dari FPS itu sendiri, kita menggunakan si time dot time, dan juga FPS-nya itu 1 dibagi si time dikurangi p time. Nah, si p time-nya ini itu sama dengan dari si time itu. Kemudian untuk menampilkan gambar dari CV2, ya dari gambar kamera kita, yaitu menampilkan dengan memanggil variable image. Kemudian untuk menutup jendelanya, kita menggunakan cv.break. Kemudian jika kita di sini kita menggunakan inisialisasi angka 27, itu untuk jika kita ingin menutup menggunakan keyboard, yaitu keyboardnya dengan menggunakan SC. Kemudian break
cv2.show dan cv2 destroy all windows dan menutup semua jendela yang ada di hasil dari run tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Relhan. Baik, terima kasih kepada Kang Rizky dan Kang Syahdan. Nah, untuk hasil dari codingan volume control ini adalah nih, sebentar. Nah, di sini dapat kita lihat hasil codingan dari volume control yang dimana menampilkan fps dari kamera kita, terus full set untuk set volume dari laptop kita, dan yang sebelah kiri adalah jarak dari tangan kita. Seperti ini tangan kita. Apabila tangan kita jaraknya ditarik ke bawah, eh, akan ngeset volumenya menjadi ini 30, ini 80, 70. Dan apabila kita menggerakkan jari kelingking kita, maka akan ngeset dari volume kita. Nah, ini udah terset. Apabila berwarna hijau itu sudah terset. Bentar, kita lihat dari volume laptop kita. Nah, ini untuk volume laptop kita. Apabila kita ke bawah, terus kita gerakan jari kelingking, akan bergerak volumenya. Nah, ini atas akan bergerak, bergerak. Nah, baik, paling eh, sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.